Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain. Radhiyallahu anhum. Ila anqal al-hadits at-tasi' wa thalathun. Meneruskan kemarin hadis yang ke-39 belum selesai, yaitu hadis tentang man hafidhu ala ummati hadhil arba'ina hadisan dakhalal jannah wa hasyarahullahu ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menjaga 40 hadis, 40 tentang hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan, hal-hal yang berkenaan dengan anjuran-anjuran, masalah-masalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW nanti, maka dia akan masuk surga dan akan dikumpulkan dengan para nabi dan para ulama. Kemarin kita sudah sampai pada wanzur kullama lam tarda an yuqalaka wa yusna'a bika la tardahu li ahadin wa la tasna'hu bihi. Dijelaskan, lihatlah sesuatu yang kau tidak ridho seandainya itu dikatakan kepadamu dan diperlakukan kepadamu, maka janganlah engkau ridho kepada sesuatu itu dilakukan kepada orang lain. Dikatakan kepada orang lain dan diperbuat atau dilakukan kepada orang lain. Artinya sesuatu yang kita lakukan yang menurut orang lain nanti menyakitkan orang lain, mencederai orang lain, kita tidak suka seperti itu, maka kita juga jangan suka atau senang, rela dengan apa itu, sehingga dengan itu tadi yang menimpa kepada orang lain atau dilakukan kepada orang lain. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kamu saja tidak suka, tidak senang, tidak rela, kamu dikatakan begitu atau diperlakukan seperti itu, maka juga kamu jangan rela kalau itu misalkan menimpa kepada orang lain. Nah, setelah itu wa qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah. Ini karena hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma sawabu hadhil arba'ina hadisan. Apa pahala dari 40 tadi yang sudah disebutkan semua? Rasulullah kemudian menjawab, walladzi ba'atsani bil haqq Nabiyan innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah ma'al anbiya wal ulama. Demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut nanti di hari kiamat bersama para nabi, para ulama. Wa man ta'allama hadhil arba'ina haditsan wa 'allamahan nas kana dzalika khairan min an yu'tad dunya wa ma fiha. Dan barang siapa yang mempelajari, berusaha untuk mengerti 40 tadi hadis dan mengajarkannya kepada manusia, maka itu lebih baik baginya daripada dia diberi dunia wa ma fiha, dan apa-apa yang ada dalam dunia. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidhu hadhil arba'ina haditsan wa talaba biha ma 'indallahi ta'ala tawaqahu Allah ta'ala yaumal qiyamah bi qiladatin min nurin yata'ajjabul awwaluna wal akhirun min husnihi wa bahai wa jamalihi wa min karamatillahi iyyahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga menghafal 40 hadis dan ia dengan 40 itu meminta kepada Allah semata-mata karena Allah,
mengharapkan apa yang dimiliki oleh Allah, maka Allah akan memberikan mahkota nanti di yaumil qiyamah. Mahkota yang terbuat dari nur, kota dari nur, dari cahaya. Semua orang dari awal, orang-orang dahulu dan orang-orang yang terakhir, semuanya akan takjub, akan heran. Kok bisa ada orang dikasih mahkota dari cahaya itu. Yang membuat orang itu suka dan terheran-heran bagaimana itu bisa hebat sekali itu, indah sekali. Indah sekali dan bagus sekali. Dan karomat-karomat Allah, kemuliaan Allah memuliakan kepada dirinya itu. Bagaimana bisa orang bisa seperti itu dimuliakan oleh Allah, Rasulullah. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi, wa man hafidha hadhil arba'ina haditsan syafa'ahu Allahu yaumal qiyamah fi arba'ina alfa insanin mimman istaujaban nara wa yashfa'u kullu wahidin fi arba'ina alfan ukhra thalatha marratin. Dan barang siapa yang menjaga, mengamalkan hadis tadi 40, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepadanya memberikan syafaat. Dia bisa memberikan syafaat atas izin Allah nanti di yaumil qiyamah sebanyak 40.000 manusia. Dia bisa memberikan syafaat kepada manusia sebanyak 40.000 manusia. Dari orang-orang yang semestinya masuk neraka. Dia bisa memberikan syafaat itu. Dan setiap orang dari 40 yang telah disyafaati itu juga bisa menyelamatkan 40.000 juga. 3 kali kata Rasulullah. Jadi orang itu yang menjaga 40 atau mengamalkan yang 40 yang sudah disebutkan dalam hadis ini, maka dia akan diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 40.000 orang. Dan setiap 40.000 orang, setiap orangnya itu bisa memberikan syafaat lagi kepada orang lain sebanyak juga 40. Ini Masya Allah ini. Jadi orang yang mengamalkan, mempraktekkan 40 hadis itu yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hebat sekali nanti derajatnya di yaumil qiyamah. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nas a'tahu Allah yaumal qiyamah nasiban min sawabi arba'ina rajulan minal abdal wa yu'tillahu ta'ala liman hafidha hadhil arba'ina haditsan likulli haditsin minha alfa malakin minal malaikah yabnuna lahul qusur wal madain wa yagrusuna lahul asjar fil jannah. Ini bukan hanya itu, kata Rasulullah, demi zat yang telah mengutusku menjadi nabi, barang siapa atau orang yang menjaga, menghafal hadis tadi, mengamalkan hadis yang disebutkan 40 itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya nasiban min sawabi arba'ina rajulan minal abdal, bagian pahala dari 40 wali abdal. Masya Allah, wali abdal. Jadi 40 pahala dari pahalanya orang atau wali abdal. Dan Allah memberikan kepada orang yang menjaga, mengamalkan 40 hadis itu. Setiap hadisnya akan diberikan malaikat
alfa malakin. 1000 malaikat satu hadisnya. Mengamalkannya itu satu malaikat setiap hadis. 1000 malaikat berarti 40.000. Nah, 40.000 orang ini ya benuna lahul qusur. Jadi setiap hadis tadi yang diamalkan, setiap malaikat kan diberi oleh Allah 10.000, satu hadis itu 1.000. Dan setiap dari malaikat ini. Nah, malaikat-malaikat ini nanti membangun villa-villa, gedung-gedung yang megah, istana-istana, dan kota yang berada di sorga. Dan mereka akan menanam pohon-pohon di sorga itu yang telah dibuatnya itu. Di sekeliling istana yang diberikan kepadanya, yang dibangun oleh para malaikat itu. Walladzi ba'atsani bil haqq nabiyyan man hafidha hadil arba'ina hadisan yanfa'u bihan nas. Yanfa'u bihan nas haramallahu jasadahu 'alan nar. Wa yakunu yaumal qiyamati 'ala manaratin min nur. Wa qad amina minal faza'il akbar. Wa najjahu Allah ta'ala minal hisab. Wa yu'ti li sahibi hadhil arba'ina hadisan. Wa man ta'allamaha yaumal qiyamati, dan seterusnya. Ini masih panjang. Dan kata Rasulullah, demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi, orang yang menghafal, menjaga, mengamalkan hadis 40 hadis yang sudah dijelaskan dari kemarin, kata Rasulullah, maka orang itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memberikan manfaat. Kalau ada orang bisa menjaga, menghafalkan dan mengamalkan 40 hadis. Kemudian manusia itu bisa mengambil manfaat atau bisa bermanfaat kepada orang lain lah. Bisa bermanfaat kepada orang lain dari apa-apa yang diamalkan, dari apa-apa yang telah dihafalkan dari 40 hadis itu, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ke dalam neraka. Haram baginya neraka. Dan nanti di yaumil qiyamah, dia berada di atas menara dari cahaya dan aman dari faza'il akbar. Jadi nanti ada dari apa saja yang yaumul fazil akbar, yaumul qiyamah dan lain-lain itu nanti dia selamat. Ketika nufikha fis-sur atau apa, pokoknya kalau ada bahaya yang besar, yaumul fazil akbar itu dia akan selamat. Ini berkat hadis yang dihafalkan, hadis yang dijaga, hadis yang diamalkan 40. Jadi keutamaannya besar sekali. Tapi memang kenyataannya ketika kita memahami dan mengamalkan hadis yang 40 ini, semuanya kamil. Itu yang disebut kalau kita ingin menjadi orang muslim yang sempurna, ya kita harus mempraktekkan 40 yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan 40 itu sudah semuanya minggir, kalah semuanya. Dia sederajat nanti di sorga bersama-sama dengan para nabi dan para ulama. Kalau bisa mempraktekkannya. Nah, kata Rasulullah, dia akan aman dari faza'il akbar dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hisab. Jadi kalau dia punya dosa banyak misalkan dan kemudian dihisab oleh Allah nanti di yaumil hisab, maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Wa yu'ti li sahibi hadhil arba'ina hadisan. Wa man ta'allamaha yaumal qiyamati manzilatal ulama. Dan nanti orang yang memiliki 40 hadis ini, mengamalkannya, menghafalkannya, lalu mempraktekkannya 40 itu,
Dan orang yang mempelajari, memahami 40 hadis nanti di yaumil qiyamah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini nanti diberi Allah derajatnya ulama, kedudukan seperti kedudukannya ulama, kata Rasulullah. Wa yaq'udu ma'ahum, dan mereka akan duduk bersama para ulama nanti di yaumil qiyamah. Enak sekali ini. Gak capek-capek nyari ilmu, gak capek-capek sana kemari, tapi cukup mempraktekkan, menghafalkan 40 hadis itu. Jadi enak sekali ini. Tapi berat, memang berat, karena yang diamalkan itu berat sekali itu. Jadi semua dari awal, tidak boleh mencaci, tidak boleh bohong, tidak boleh, semuanya kewajiban-kewajiban harus dilakukan semua. Kemudian sholat yang 12 rakaat itu, kemudian sholat witir. Nah, ini semuanya itu nanti dia kedudukannya di surga bersama dengan para nabi dan para ulama. Wa yu'tihillahu ta'ala ma'atahum. Dan dia juga akan diberi oleh Allah apa-apa yang diberikan Allah kepada para ulama. Enak sekali. Jadi dia nanti akan mendapatkan apa yang dia sudah bersama dengan para ulama, derajatnya dengan ulama, duduk-duduk bersama ulama, apa yang diberikan kepada para ulama juga diberikan kepada dia. Jadi memperoleh apa yang diberikan kepada ulama, dia juga ikut mendapatkannya. Ini orang yang menjaga, mengamalkan 40. Qala Salman, setelah dijelaskan oleh Rasulullah demikian, kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu berkata, qalahu, lah itu yang dijelaskan oleh qalahu, ya bukan qala. Qalahu Salman radhiyallahu taala anhu. Nah, itu yang dijelaskan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu. Di penjelasan tadi semuanya dari mulai pertama orang yang menjaga, mengamalkan dan menghafalkan 40 hadis akan mendapatkan ini semuanya tadi yang dijelaskan. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Qala Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid. Berkatalah Syekh Al-Imam Al-Ajal yang agung, Az-Zahid, yang zuhud, Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi rahmatullahi alaihi. Laqad asbatna arba'ina hadisan fafhamuhu wala takunu kaqaumin la yakaduna yafqahuna had. Kata beliau, Syekh Zahid Al-Ajal Najmuddin An-Nasafi rahimahullahu taala, kata beliau, kami telah menetapkan, menyampaikan 40 hadis tadi, maka pahamilah dengan seksama. Pahamilah dengan seksama, jangan kalian seperti orang, seperti umat, seperti kaum yang tidak memahami hadis yang telah disebut 40. Pahamilah, amalkanlah, dan jaga. Kalau itu bisa, nanti akan sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, akan dibuat, Masya Allah, di akhirat nanti memiliki kedudukan yang tinggi. Siapa yang tidak mau berkumpul dengan para nabi? Siapa yang tidak mau berkumpul dengan para rasul? Siapa yang tidak mau berkumpul dengan para ulama? Nah, maka kata beliau, jangan sampai kalian tidak paham tentang 40 hadis. Kalau sampai tidak paham, wah, ini bahaya, ilmu tidak punya, amal tidak punya, tidak bisa menjaga, tidak bisa mengamalkan 40 hadis yang telah disampaikan, itu rugi besar. Karena sudah jelas ada di hadapan kita sudah tahu apa 40 hadis itu. Kita harus bisa memahaminya, kita harus bisa mengamalkannya, supaya kita mendapat derajat sama kedudukannya nanti di akhirat, di surga bersama para nabi dan para ulama. Tapi memang
mau tidak mau kalau bisa mengamalkan atau menjaga 40 hadis ini, tidak dipungkiri pasti menjadi orang yang paling baik di dunia ini. Orang yang paling paling baik dan orang yang paling suci lah istilahnya di dunia ini. Kalau bisa mempraktekkan menjaga 40 hadis ini. Karena semuanya berisi kewajiban, anjuran, kesunahan, dan menjaga segala hal yang tidak baik. Semuanya 40 hadis ini baik semuanya. Kita tidak boleh bohong, tidak boleh menghina orang lain, jangan sampai riya, ya. Jangan sampai kita sumpah pocong, sumpah palsu, ya. Itu tidak boleh. Jadi semuanya ini 40 yang telah dijelaskan sampai kemarin, dari kemarin itu sampai 3 kali ini, itu semuanya praktek. Kalau dalam ilmu syariat itu berarti kita mempraktekkan semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan kita mengamalkannya, meyakininya 40 ini. Kalau kita bisa mempraktekkan 40 ini, sudah barang tentu ini orang yang paling baik, orang yang paling hebat, karena nanti damai dunia ini. Tidak pernah riba, membicarakan orang lain, tidak pernah menghina orang lain, harus tetap baik sama tetangga, sama kawan, sama siapa. Selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Juga mendidik keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya menjauhi dari apa perbuatan setan, ya semuanya ini. Kalau ada yang hak itu harus jangan ditahan, jangan disimpan. Harus utarakan yang benar, qulil haqqa walau kana murran istilahnya. Itu berat. Jadi semuanya yang ditampilkan atau yang disampaikan 40 hadis itu memang semua inti pokok dari yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur dunia ini supaya kita ini di dunia ini sesuai dengan aturan syariat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa mempraktekkan 40 ini dijamin dunia itu adem ayem. Pasti akan merasakan kenikmatan semuanya, tidak ada yang merasa terzolimi, tidak ada yang merasa disisihkan, tidak ada yang merasa tidak baik dengan dia. Semuanya ini akan merasa tentram dunia ini. Nah, ini gambaran daripada Nabi, keberadaan Nabi di dunia ini itu menjadikan dunia ini tentram, mengajak kebaikan supaya tidak masuk neraka, di dunia supaya makmur. Ini kan para nabi. Adapun mereka-mereka yang tidak percaya dengan penyampaian nabi, itu kan orang yang dengki, orang yang hasut, orang yang merasa tersaingi. Nah ini penyakit-penyakit itu. Tapi kalau kedudukannya nabi di dunia ini ya sebagai penyelamat. Supaya umat ini selamat di dunia ini, hidupnya enak, hidupnya nikmat, penuh rahmat, penuh berkah, nanti di akhirat juga seperti itu. Ini kan kehidupan nabi, para rasul. Begitu juga kehidupan para ulama. Para ulama itu hakikatnya ya seperti itu. Keberadaan ulama di dunia ini ya seperti para nabi. Keinginannya ingin memakmurkan rakyat aman damai di dunia ini sampai di akhirat nanti. Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka yang dilakukan para ulama ya mencerminkan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Makanya Rasulullah menjelaskan kalau orang itu bisa mengamalkan, menjaga 40 hadis ini, maka derajatnya itu nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, di sorga dikumpulkan bersama para nabi dan para ulama. Kenapa? Karena kalau bisa mempraktekkan 40 hadis ini, sudah. Itu peran nabi, peran para ulama aslinya itu. Semuanya yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan. Hal-hal yang dilarang semuanya yang menjadi onar, menjadi ketidaktenangan di dunia ini.
pada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara dekat, kepada saudara jauh, semuanya dijaga. Tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bahkan dijelaskan, kalau seandainya kau tidak suka, seandainya kau dikata-katain begini, atau sesuatu diperbuat untukmu begini, kamu nggak suka, maka kamu jangan sekali-kali rela dengan sesuatu itu seandainya diperlakukan kepada orang lain. Kalau kau aja tidak mau, bagaimana orang lain? Maka kita menjaga. La yu'minu ahadukum atau yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Nah, jadi ini, maka gambaran seperti ini, kehidupan para nabi, kehidupan para ulama, itu hakikatnya ya seperti ini. Sehingga ketika orang mempraktekkan ini, ya prakteknya ini sama dengan prakteknya para nabi yang dilakukan di dunia ini. Sama dengan prakteknya para ulama di dunia ini. Maka dia walaupun tidak punya ilmu, walaupun dia tidak pernah belajar, tidak pernah mondok, tapi kalau bisa mengamalkan 40 hadis ini, maka dia kedudukannya nanti di yaumil kiamah tinggi sekali. Bersama para nabi, bersama para ulama. Bahkan orang-orang dahulu dan orang-orang sampai terakhir itu akan terkaget-kaget, terkagum-kagum. Kok bagaimana bisa ada orang yang seperti ini? Seperti raja, karena nanti akan memakai mahkota raja yang terbuat dari cahaya. Semua orang terkagum-kagum bagaimana Allah memberikan derajat kepada orang yang seperti itu. Yaitu karena derajatnya bukan nabi di dunianya, juga derajatnya bukan ulama karena tidak punya ilmu, tetapi mengamalkan hadis yang 40 itu, mempraktekannya dan menjaganya, maka dia akan ditempatkan sebagaimana ulama, sebagaimana para nabi. Ini penting sekali. Walaupun berat ya kita harus berusaha. Apalagi kita ini belajar, mempelajari yang 40 tadi, kemudian mempraktekkan, sampai kemudian kita mengajarkan kepada orang 40 ini. Nah ini kan ulama nih, yang mengajarkan ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, ini nggak halal. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai bermusuhan. Ini kan ulama, peran ulama. Juga peran para nabi itu yang mendamaikan permusuhan, persengketaan, itu peran nabi dan peran para ulama. Lah kok ada orang seperti itu, kemudian mempraktekannya, mengamalkan dan mempraktekannya, maka dia kedudukannya nanti di akhirat seperti para nabi, seperti para ulama. Dan alhamdulillah sekali kita sudah mengetahui 40 itu. Ya paling tidak kita berusaha bisa menjaga, bisa mempraktekkan satu persatu. Sehingga kita nanti walaupun kita tidak punya ilmu, walaupun kita tidak pernah belajar, walaupun kita tidak pernah mondok istilahnya, kita bersama-sama dengan nanti di akhir bersama-sama dengan para nabi, sama para ulama. Nah, makanya ini salah satu kewajiban dari Syekh tadi. Dari Syekh tadi siapa? Al-Imam Najmuddin An-Nasafi ini. Jangan lupa, jangan sampai nggak paham 40 hadis ini. Perhatikan, pahamilah dan jagalah, praktekkan. Karena dengan memahami kemudian mempraktekkan, maka ini subhanallah kita akan bisa menduduki kedudukan sebagaimana para nabi dan para ulama nanti di yaumil qiyamah. Sampai di sini kita akan akhiri karena ini masih ada satu hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 nanti kita akan baca setelah lebaran haji, setelah liburan lebaran haji, dan insya Allah nanti kalau sudah liburan lebaran haji kita mulai lagi pengajian-pengajian seperti ini, dan nanti kalau ini sudah selesai insya Allah akan diganti dengan kitab yang baru, dan nanti akan diumumkan, akan diberitahu yang mengikuti pengajian ini insya Allah nanti sebelum dimulai kitab yang baru akan diiklankan atau diinfokan dahulu apa ganti daripada kitab ini nanti insya Allah biidznillah ta'ala. Dan sampai di sini insya Allah nanti kita ketemu lagi di setelah lebaran
Idul Adha. Mudah-mudahan kita di bulan Idul Adha ini, di bulan Dzulhijjah ini 10 awal yang pertama, suatu kebanggaan dan kebahagiaan tentunya bagi kita karena siapapun yang beramal amal baik di 10 hari pertama hari ini maka banyak sekali sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah amalan baik itu berbuah puasa atau zikiran atau apa saja amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka dijanjikan oleh Allah beberapa hal, beberapa pahala, keutamaan-keutamaan yang akan diberikan kepada kita yang mengamalkan amal baik, beramal amal baik, amal-amal soleh di 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang yang memperoleh dari pembagian Allah, janji-janji Allah kepada orang-orang yang mengamalkan amal soleh di bulan 10 Dzulhijjah, di bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Di dalamnya insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Berjumpa nanti insya Allah setelah Lebaran Idul Adha kita mulai lagi, yaitu hadis yang terakhir, dan nanti setelah itu akan diganti dengan kitab yang lain yang baru lagi dan akan diinfokan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.